Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani, lengkapnya Dani Budiana. Atau orang lebih banyak manggil saya sih Dani Lote ya. Ya, bicara masalah hijrah, sebenarnya ya banyak teman-teman motret saya, teman-teman main, teman di rumah, teman SMA gitu, teman kuliah. Wah, si Dani hijrah gini-gini. Sebenarnya sih jujur saya sih nggak merasa hijrah gitu, masih jauh lah, masih banyak dosa-dosa yang memang yang harus ditaubati gitu ya. Kalau untuk menuju hijrah saya rasa sih belum, karena itu buat saya berat ya kalau hijrah itu, karena bilang orang hijrah, tapi takutnya kedepannya justru nggak istiqomah gitu. Jadi yang penting buat saya sih bagaimana kita hari demi hari itu bisa memperbaiki diri, itu aja sih. Jadi sambil belajar mencari ilmu, mencoba kita amalkan, dan ilmu apa yang sedikit apapun yang kita punya, yaitu berusaha untuk kita amalkan dan mencoba mengikis, mencari kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita itu untuk ditaubati, gitu aja sih. Ya, dulu sih memang karena memang saking banyaknya kesibukan gitu, jadi kadang motret di sana, motret di sini, kadang keluar pulau gitu ya, keluar kota, sampai akhirnya kita terlelap dalam urusan dunia gitu. Tapi yang pada akhirnya capek gitu kan, ya nanti benghar henteu gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, mendingan kita balik, yang tadinya dunia baru Allah, sekarang coba Allah dulu baru dunia gitu. Itu aja sih. Jadi ya mungkin dengan seiring berjalannya umur juga ya sudah saatnya lah kita mungkin lebih banyak memperbaiki diri aja sih sebenarnya gitu. Simple sih sebenarnya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki diri, perbaikilah sholatmu, itu aja yang saya pegang. Jadi sholat aja duluin gitu aja, yang insya Allah ya mudah-mudahan dengan memberesin sholat, yang lain juga insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Itu sih yang saya pegang mah gitu. Jadi yang simpel-simpel aja, tapi mudah-mudahan bisa istiqomah di amalkannya, gitu aja. Dirasa, dipikir, saya rasa belum siap, karena masih banyak jangankan pahala lah, untuk dosa aja masih banyak yang belum ditaubati gitu. Dan kalau boleh saya mohon kepada Allah, ibadah juga belum tentu diterima, ibadah saya juga belum tentu sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Ya saya sih minta dihapus dosa lah, itu aja mungkin. Jadi kalau umpamanya seandainya meninggal dalam waktu dekat ini, jujur ya saya merasa masih banyak dosa yang ya minta dihapusin dosa aja dulu lah. Kita sebagai manusia diciptakan Allah itu untuk beribadah gitu. Kita terlahir ke dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Kita juga tidak minta dilahirkan dari rahim siapa. Kita juga tidak ada pilihan menjadi anak siapa. Dan kita juga akhirnya akan kembali kepada Allah gitu kan. Nah, ketika kembali, saya sih berpikir begini, dulu kita suci, bahwa kembali kita juga harus dalam kondisi yang suci gitu. Jangan sampai kita terlahir sebagai manusia tapi kembali ke Allah sebagai setan gitu. Saya pengen ya itu kita terlahir suci, ya
kembali juga ada dalam keadaan yang suci gitu. Jadi oleh sebab itu dengan bertambahnya umur ini ya mungkin ya mau nggak mau kita lebih dekat dengan kematian. Ya harus kita membawa bekal apa gitu. Karena kita mau punya Lamborghini, mau punya Royal Enfield, mau punya Harley Davidson juga percuma, nggak bakalan dibawa pulang gitu. Yang dibawa pulang tuh ya amal yang mungkin juga belum diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi apa yang diungkapkan pengalaman spiritual dengan kehidupan teman kita, saudara kita Kang Dani. Dan itu memang terlihat jelas bahwa itulah sebab kenapa manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Artinya berpotensi menjadi makhluk yang mulia. Seperti kita harus paham dulu hidup dan potensi hidup. Seperti biji kurma, biji mangga itu kan mati tuh, tapi berpotensi hidup. Nah manusia juga sama, itu punya potensi yang dapat mencapai kepada martabat yang mulia dan tingginya manusia itu bukan dikarenakan badannya besar dan kecil, bukan dikarenakan harta kebendaannya sebetulnya, tapi siapa yang mengembangkan akal budinya dan jiwanya sehingga bertemu dengan kebenaran Tuhan. Yang dengan itu sehingga dia sadar mesti apa yang dikerjakan dengan hidup yang sementara ini. Seperti tadi yang dialami oleh Kang Dani memang luar biasa ya, itu sebuah pengalaman yang boleh jadi tidak semua orang mendapatkan itu. Setelah sadar mengejar dunia, ternyata dunia itu tidak memberikan kepuasan, bahkan semakin banyak dunia itu semakin rasa sakitnya pun semakin besar. Yang berdampak akhirnya beliau mengambil sikap, dan ini yang menjadi sebuah inspirasi malam ini. Allah dulu baru dunia, Allah lagi baru dunia, dan itu memang yang sudah semestinya. Bagaimana mungkin kita akan mengabaikan Allah, sementara dunia pun adalah milik Allah. Jadi memang sudah semestinya manusia itu kembali kepada Allah dengan kesucian, bahkan lebih daripada sejak kali pertama dilahirkan. Kalau lahir memang kita suci, tapi nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya jasa apa-apa, nggak punya kebaikan apa-apa. Setelah berkembang dengan pemeliharaan orang tua dan pihak-pihak tertentu, boleh jadi dengan makanan dan bimbingan, karena intisari dari manusia itu adalah bimbingan dari orang-orang yang dapat menghantarkan kepada Allah, sehingga ketika kembali tidak sekedar suci, bahkan membawa pahala atau amal soleh yang ketika meninggal pun dapat dirasakan dan dimanfaatkan, bahkan dilanjutkan oleh orang-orang yang ditinggalkannya atau yang masih hidup, atau apa yang kita kenal dengan amal jariah. Dan sebab itu maka kita setiap orang hampir kebanyakan lewat pertumbuhan, perkembangan, perjalanan pasti terbentuk dengan dosa, maksiat, dan itulah yang menjadi hikmah dan kebijaksanaan Allah. Dengan dosa itulah tidak jarang menjadikan sebab orang sadar bahwa saya sudah menyia-nyiakan waktu, saya sudah menghambur-hamburkan amal dari Allah, dan itu menjadi titik tolak untuk memperbaiki diri. Dan itulah sebagian dari tanda-tanda kebijaksanaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia kembali menyadari bahwa hidupnya itu tidak sekedar untuk pemenuhan perut dan syahwat saja, tapi mengembangkan daya yang akhirnya menjadi orang yang berguna. Ya, kalau menurut saya sih ya pandemi ini, kalau buat saya pribadi, saya berpikir begini, ada atau tidaknya pandemi itu tidak akan memajukan atau tidak akan memperlambat ajal seseorang. Jadi apakah itu karena pandemi? Saya sih berpikir apakah itu karena salah obat, salah penanganan, komorbid lah inilah. Kalau udah waktunya meninggal, ya meninggal gitu kan. Walaupun ya dengan adanya pandemi ini kita tetap ikhtiar ya harus gitu kan. Bukan berarti saya tidak percaya dengan pandemi gitu ya. Jadi kalau menurut saya, buat saya pribadi, kalau sebenarnya saya kan ada nggak bisa saja saya kena tabrakan mungkin walaupun nggak kena corona gitu. Ya itu memang sudah ajalnya ya. Wallahu alam gitu.